Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang fungsi referensi tabel, di mana fungsi referensi tabel ini ada dua, yaitu fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, fungsi VLOOKUP. Apa itu fungsi VLOOKUP? Fungsi VLOOKUP adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mencari nilai berdasarkan pembacaan pada tabel referensi yang tersusun secara vertikal ya. Jadi tabel referensi atau yang kita kenal dengan tabel bantu itu tersusun secara vertikal. Yang dimaksud vertikal seperti pada tampilan PowerPoint saya, yaitu apa? Data tersusun ke bawah menurun ya. Perbedaan dari fungsi if adalah kalau fungsi if mencari nilai berdasarkan logika kita yang kita masukkan. Misalkan jika A maka nilai baik, jika B nilai buruk misalkan ya. Itu logika kita. Tetapi kalau VLOOKUP mencari nilai berdasarkan pembacaan pada tabel referensi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan HLOOKUP? HLOOKUP sama dengan fungsi VLOOKUP, hanya saja kalau VLOOKUP itu tersusun secara vertikal, kalau HLOOKUP tersusun secara horizontal. Berarti data-data record yang dibaca itu menyamping ke kanan ya, horizontal seperti pada layar. Misalkan data pertama, 2, ketiga itu memanjang ke kanan ya. Nah, kenapa fungsi ini diperlukan ya, kenapa kedua fungsi ini diperlukan? Ini penjelasannya ya. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada prinsipnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan logika if ya. Karena sama-sama mencari nilai, sama-sama menguji suatu kondisi. Artinya, sama-sama digunakan untuk menguji suatu kondisi. Namun, ketika kita dihadapkan pada suatu kasus yang kompleks dengan banyak kondisi, fungsi if menjadi kurang efisien. Maka dari itu, jika terjadi demikian, maka VLOOKUP dan HLOOKUP bisa menjadi solusi. Kita akan buktikan bagaimana fungsi if tidak efisien dalam menangani kasus yang kompleks ya. Kita lihat di layar ya, ini ada contoh kasus laporan persediaan unit komputer ya. Dalam tabel tersebut ada nama barang di input ya, nama barang di input berdasarkan kode barang ya. Ini kode barang, jika A maka akan muncul mouse, jika B maka keyboard, jika C maka speaker, jika D maka headset, dan seterusnya sampai card reader ya. Ini masih 6 ya. Bagaimana kalau barang di toko itu ada puluhan, ratusan ya, mungkin rumusnya akan terlalu panjang. Ini kita buktikan berarti rumusnya apa kalau pakai if ya. Pakai if rumusnya seperti ini ya. Jika kode barang yang ada di B5 itu A, maka mouse. Dan jika kode barang yang ada di B5 itu B, maka keyboard. Dan jika kode barang yang ada di B5 itu C, maka speaker. Jika kode barang yang ada di B5 itu D, maka flash disk. Jika B5 sama dengan E, maka headset. Selain itu card reader ya. Bisa Anda bayangkan, hanya 6 kode barang, rumus if terlalu panjang ya. Jadi ini terasa tidak efisien ya. Padahal kasus di toko itu barang-barangnya sampai ratusan ya. Jadi dalam kasus ini pemakaian fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP adalah solusinya ya. Oke, sebelum kita ke contoh kasus, saya akan jelaskan sintaks dasar penulisan fungsi ya. Di sini ini tidak untuk dihafalkan tapi untuk dipahami ya. Ini VLOOKUP sama dengan VLOOKUP ya.
kurung buka lookup value. Apa itu lookup value? Adalah sel dari tabel yang akan kita kunci ya. Ini biasanya mengacu pada sebuah alamat sel. Titik koma adalah titik koma selanjutnya tabel array. Apa itu tabel array? Tabel array adalah range data acuan yang berfungsi sebagai pembacaan tabel referensi ya. Range itu adalah sekumpulan sel dua atau lebih yang menjadi satu kumpulan yang range data ya, yang berfungsi sebagai pembacaan tabel referensi ya. Selanjutnya titik koma kolom index number. Apa itu kolom index number? Nomor urut yang menyatakan posisi kolom ya. Titik koma true atau false ini tergantung kondisi yang akan kita uji ya. Nanti akan saya bahas kenapa menggunakan true dan kenapa menggunakan false ya. Terus selanjutnya VLOOKUP sama seperti VLOOKUP, perbedaannya adalah di sintaks ketiga ya. Kalau VLOOKUP menggunakan kolom index number ya, kolom index number, tapi kalau VLOOKUP menggunakan row index number ya. Nah, untuk lebih jelasnya kenapa menggunakan kolom index number ya, kita lihat ke VLOOKUP ya. Nah, ini yang dibaca adalah kolom index number ya, walaupun ini datanya tersusun ke bawah, tapi kita lihat kolom-kolomnya nomor, NPM, nama itu ke kanan ya, berarti kolom, kaitannya dengan kolom. Misalkan kita akan mencari sebuah nama berdasarkan NPM ya. Nah, kita tahu nama itu ada di kolom berapa setelah NPM, kolom nomor 2, kolom index number ya. Berikutnya kalau VLOOKUP, kenapa dia row index number ya? Karena apa? Misalkan kita akan mencari nama dari NPM, NPM-nya 01201, maka akan muncul Dina gitu ya. Nah, ini Dina itu baris keberapa dari NPM? Baris nomor 2 ya. Itu kenapa perbedaan antara kolom index number, row index number. Kalau kolom index number itu nomor urut yang menyatakan posisi kolom. Kalau row index number, nomor urut yang menyatakan posisi baris ya. Nah, sekarang kita akan langsung contoh. Nah, contohnya kita ambil yang tadi ya. Bagaimana tadi dikerjakan dengan fungsi if menjadi bertele-tele gitu ya. Nah, sekarang saya akan langsung masuk ke Excel saja ya, biar Anda bisa langsung memahami ya. Di sini di Excel layar saya, nah, ini kasusnya seperti ini ya. Kita akan mengisi nama barang ya, berdasarkan kode barang ya, dengan mengacu pada tabel kode barang gitu ya. Tabel kode barang kita akan mengacu menginput nama barang berdasarkan kode barang dengan mengacu tabel kode barang. Tentunya perbedaannya gini, kalau fungsi if Anda tidak perlu menginputkan tabel kode barang dulu ya, tetapi dalam fungsi VLOOKUP karena ini termasuk fungsi referensi tabel, maka tabel bantunya Anda buat dulu buat acuan gitu ya. Kita tulis misalkan A, mouse, B, keyboard, C, speaker ya. Nah, Anda nggak perlu bingung lagi ya, karena yang rumus tadi nggak perlu dihafalkan ya. Anda bisa langsung nulis sama dengan ya VLOOKUP ya. Nah, ini kenapa VLOOKUP? Karena tabel kode barang ini tersusun katanya secara vertikal ke bawah. A, mouse, B, keyboard, C, speaker, keyboard itu tersusun secara ke bawah. Nah, di dalam layar saya setelah VLOOKUP kurung buka itu lookup value. Lookup value ya, lookup value yang diuji apa? Yang diuji adalah B5 ya. Yang diuji adalah B5. Terus titik koma ya, titik koma. Terus tabel array ya, tabel array. Tabel array itu adalah range data acuan. Nah, kita kembali ke kode barang ya. Kode barang ini kita blok ya.
blok semua ya. Nah selanjutnya tidak cukup seperti ini saja. Karena apa? Karena kalau kita hanya ringnya E4F10 nanti dikhawatirkan ketika ditarik ke bawah rumus itu akan berubah. Maka biar nggak berubah maka apa? Dikunci menggunakan F4. Nah seperti ini ya. Terus titik koma ya, titik koma kolom index number. Maksudnya apa? Posisi kolomnya nomor berapa? Yang akan kita munculkan adalah nama barang. Nama barang, posisi kolomnya ada di kolom berapa? Ya benar ya, kolom kedua. 1, 2, maka kita tulis saja 2. Terus titik koma. Nah ini ada dua pilihan, true atau false ya. Jadi nanti ada apa namanya penjelasannya kenapa kita pakai true, kenapa pakai false. Dan saya tekankan di sini banyak kasus yang menggunakan false, tapi ada beberapa kasus yang harus dikerjakan menggunakan true ya. Nah, biar Anda lebih jelas saya gunakan false dulu ya. False itu artinya apa? Jawabannya harus sama. Jika tidak sama maka salah ya, saya akan tulis false ya. Nah seperti ini nanti akan saya jelaskan. Jadi berarti ini cara bacanya gimana? Membaca referensi tabel secara vertikal berdasarkan kode barang yang ada di D5 ya. Mengacu tabel kode barang yang ada di range E4 sampai dengan F10 dengan posisi kolom nomor 2, selain itu dianggap salah. Yang dimaksud selain itu dianggap salah apa? Jika isinya ini tidak sesuai dengan tabel maka salah. Kita enter nih ya. Oke, langsung muncul mouse nya. Kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke. Nah cukup mudah kan? Simple. Kalau yang tadi if itu dikerjakan secara apa namanya berapa baris, ini cukup 1 baris ya. Oke, saya akan lanjutkan ke slide saya ya, slide saya. Oke, tadi sudah dipraktekkan bahwa apa namanya rumusnya sangat simpel ya. VLOOKUP B5 itu sebagai apa namanya lookup value sel uji ya. F5 ini tabel array ya. Itu yang di situ ya. Terus 2 itu menyatakan posisi kolom, ini false atau true ya, kondisional ya. Tadi ada 2 pakai false atau pakai true. Nah penjelasannya seperti ini penjelasannya. Penggunaan true atau false dalam fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama, kapan kita menggunakan fungsi true? Fungsi true digunakan syaratnya apa? Nilai VLOOKUP value tidak harus sama persis dengan nilai pada tabel array. Nilai terdekat dari tabel array dan yang lebih kecil dari lookup value yang akan dibaca. Selanjutnya, nilai pada tabel array harus urut secara ascending ya. Jadi syarat menggunakan true itu isian yang ada di tabel utama tidak harus sama persis dengan yang ada di tabel gantung. Nah, terus gimana kalau tidak persis? Kalau yang tidak persis yang dibaca adalah nilai yang paling dekat dengan tabel array, tabel gantung, dan yang lebih kecil dari tabel utama yang akan dibaca ya. Selanjutnya, nilai pada tabel array harus urut secara ascending, AZ, ABCDE 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kalau false gimana? Kalau false yaitu nilai lookup value harus sama persis dengan nilai pada tabel array. Jika nilai tidak sama, maka akan muncul pesan error tagar NA. Terus yang kedua, nilai pada tabel array tidak harus urut ya. Kita akan buktikan teorema ini ya. Kita akan buktikan teorema ini. Oke ya, saya akan kembali ke Excel tadi. Contoh latihannya. Ini saya menggunakan false ya. Kemudian ini saya buat berbeda. Nih, saya buat misalkan saya tulis G ya. Saya
saya tulis G. Apa yang terjadi? Nah, muncul NA ya. Ini akan tulisan false ya. Nilai harus sama persis ya. Kita lihat G tidak ada di sini ya, maka akan keluar NA ya. Nilai harus sama persis dengan tabel array. Karena G tidak sama, maka muncul NA itu ya. Pak, coba diganti true. Oke ya, saya undo ya, saya undo. Nah, kalau ini menggunakan true gimana? Nah, ini saya akan coba true, sama-sama bisa true ya. True, enter ya. Saya tarik ke bawah, sama rumusnya pakai true. Nah, terus yang F saya ganti G. Kira-kira gimana? Munculnya apa? Kita lihat teoremanya. Nilai local value tidak harus sama persis dengan nilai tabel array. G tidak sama dengan tabel array ya. Nilai terdekat dan yang lebih kecil yang akan dibaca. Nah, kira-kira munculnya apa ini? Munculnya kalau G munculnya ya cut reader. Kenapa bisa cut reader? Padahal di sini nggak ada karena kita menggunakan true. Gitu ya. Jadi G yang paling dekat dengan G ya adalah F, yaitu cut reader. Terus teorema yang kedua, nilai pada tabel array harus urut secara ascending ya. Ya, ini kebetulan urut A, B, C dan sebagainya. Coba kita buktikan, kita acak ini ya, kita acak apakah rumusnya masih bisa komplit ya. Kita acak di sini, kita klik data. Nah, kita acak, saya klik. Nah, oke. True ketika tabel array-nya, tabel bantunya itu tidak urut, maka kalau kita menggunakan true di sini hasilnya tidak valid ya. Kenapa? Karena kita menggunakan true ya. Coba kita rubah menggunakan false ya. Kita rubah menggunakan false. Oke. Kita false. Bisa. Ya. Bisa. Ini kita tarik bawah. Nah, cuman yang tagar NA not available ya, not argument itu hanya G. Karena apa? G di sini tidak ada seperti itu ya. Itu penjelasan dari false atau true ya. Jadi Anda tidak usah bingung, Pak, kapan menggunakan true, kapan menggunakan false. Saya tekankan di sini kebanyakan kasus-kasus itu menggunakan false ya. Tapi di beberapa kondisi yang tidak mengharuskan nilai sama itu menggunakan true. Nah, oke, sekarang yang kedua kita akan mencoba membuat rumus ini dengan lookup-nya. Di sebelah sudah saya cantumkan lookup ya, lookup ya. Oke, sama dengan yang tadi, cuman kalau lookup horizontal ya, ini supaya tidak bingung, ini saya hidden saja. Oke, berarti apa rumusnya? Sama dengan lookup seperti itu ya. Lookup, lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah A, ini B5 ya. B5 titik koma, tabel berenya apa? Tabel berenya ini kita blok semua ya, blok semua. Jangan lupa di F4 dikunci, terus titik koma. Row index number, dia ada di baris keberapa dari nama barang yang akan kita acu itu, ada di baris keberapa dari kode acuan? 1, 2 ya, berarti nomor barisnya adalah 2 gitu ya. Terus titik koma kita pakai true false ya. Kita enter ya, akan langsung jadi ya, false. Kita tarik ke bawah. Nah, ini akan mudah ya. Jadi perbedaannya, kalau VLOOKUP itu tabel yang kita buat itu berbentuk vertikal, tetapi kalau lookup tabel yang kita buat berbentuk horizontal. Oke, demikian teman-teman. Nanti bisa hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Yang terpenting dalam pembelajaran Excel itu kita harus banyak latihan, mencoba dan mencoba.
Good, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.